Setiap kali kita menghitung, membuka kalkulator, atau bahkan menulis kode komputer, sebenarnya kita sedang melanjutkan jejak seorang jenius dari abad ke-9. Namanya adalah Al-Khwarizmi, sosok yang hidup lebih dari 1000 tahun. Namun idenya masih berdetak dalam teknologi yang kita gunakan pada saat ini. Mari kita telusuri kisahnya dari masa kecil hingga karya besarnya yang mengubah dunia ini. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di sebuah daerah bernama Khwarizm, sekarang Uzbekistan. Ia tumbuh di tengah budaya yang mencintai ilmu pengetahuan. Kota-kota di dunia Islam saat itu dipenuhi dengan perpustakaan, pusat belajar, dan dialog keilmuan. Dari kecil ia sudah terbiasa melihat diskusi para ilmuwan, mendengar ayat Al-Quran, serta menyaksikan bagaimana ilmu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Orang tuanya memberi perhatian besar pada pendidikan. Ia belajar dasar-dasar aritmatika, bahasa Arab, tata bahasa, hingga filsafat. Lingkungan ini membuat Al-Khwarizmi tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi juga selalu bertanya mengapa dan bagaimana cara menghitungnya. Ketika beranjak remaja, Al-Khwarizmi tertarik pada angka dan perhitungan. Saat seorang lain yang sibuk berdagang atau mengurus tanah, ia lebih suka duduk dengan buku dan papan tulis. Ia pindah ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia kala itu. Baghdad memiliki Bait Al-Hikmah atau Ashab Wisdom, rumah kebijaksanaan, semacam perpustakaan raksasa sekaligus pusat riset. Disinilah Al-Khwarizmi benar-benar berkembang. Bayangkan saja, di tempat itu ada ribuan manuskrip dari Yunani, India, Persia, bahkan Tiongkok. Ia belajar astronomi, geografi, dan tentu saja matematika dari berbagai sumber. Tetapi yang membuatnya istimewa adalah Al-Khwarizmi tidak hanya menyalin, ia mengembangkan dan menciptakan cara-cara baru. Karya terbesarnya adalah buku Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, dan disinilah lahir istilah Al-Jabar. Di dalam buku ini, ia menuliskan bahwa metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Al-Khwarizmi menulisnya bukan hanya untuk ilmuwan saja, tapi untuk masyarakat yang luas. Misalnya, bagaimana menghitung warisan, bagaimana mengukur tanah, bagaimana menyelesaikan masalah jual beli, bahkan bagaimana menentukan arah kiblat. Ya, hal yang menarik adalah ia menggunakan bahasa sederhana, jadi orang awam pun pasti bisa mengerti. Inilah yang membuat Al-Jabar menjadi ilmu praktis sekaligus teoritis. Tidak hanya angka kosong, tapi juga solusi nyata untuk sebuah kehidupan ini. Selain Al-Jabar, ia menulis tentang aritmetika. Dari sinilah dunia barat mengenal angka Hindu, Arab yang kita gunakan sekarang, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ia juga ahli dalam geografi. Dalam bukunya Kitab Surat Al-Ard, ia mengembangkan peta dunia yang lebih akurat pada zamannya. Ia memperbaiki data Ptolemaios untuk menambahkan informasi baru dalam catatan perjalanan. Dalam astronomi, ia membuat tabel pergerakan matahari, bulan, dan planet. Hal ini membantu dalam penentuan waktu sholat, arah kiblat, hingga sebuah kalender. Bahkan dalam bidang musik dan kalender, pengaruhnya masih terasa pada saat ini juga. Al-Khwarizmi tidak hanya menghitung, ia merenungkan makna angka. Bagaimana matematika adalah bahasa untuk alam semesta ini. Ia percaya bahwa setiap masalah pasti punya solusi jika dihitung dengan benar. Inilah kenapa bukunya tidak hanya teknis, tapi juga syarat dengan nilai kesabaran, ketelitian, dan keteguhan dalam mencari sebuah kebenaran. Dari namanya lahirlah istilah algoritma. Tanpa algoritma, komputer, internet, bahkan smartphone tidak akan berjalan. Bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 dan sejak itu dipelajari oleh ilmuwan Eropa di sana. Dari sanalah berkembanglah matematika modern, fisika, teknik, hingga teknologi digital yang kita nikmati pada saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap kali kita mengetik kode program, mempromosikan mesin pencari, atau bahkan membuka media sosial, kita sedang meneruskan jejak Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menghabiskan hidupnya di Baghdad tanpa produktif hingga usia lanjut. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, fokus pada sebuah ilmu dan tidak mencari ketenaran. Sampai akhir hayatnya, ia tetap dikenang bukan karena jabatannya atau kekuasaannya, melainkan karena warisan intelektualnya. Namanya abadi dalam setiap angka, rumus, dan algoritma. Al-Khwarizmi adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa mengubah dunia, bahkan berabad-abad setelah penulisnya tiada.
dari Khwarizmi hingga seluruh planet, warisan yang menyebar tanpa batas. Jika hari ini kita bisa memegang smartphone, menghitung dengan kalkulator, atau belajar matematika di sekolah, ingatlah ada seorang cendekiawan dari abad ke-9 yang meletakkan fondasi semua itu. Dialah Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar, penjaga algoritma, dan salah satu peletak dasar peradaban modern. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.